Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Eka Nabila dari kelas 9A. Di sini, saya akan membawakan kisah yang sudah saya buat. Kisah ini berjudul Pesisir Pantai. Di pagi hari yang cerah, ditemani merdunya suara kicauan burung, seluruh mahasiswa jurusan seni dikumpulkan di tengah lapangan untuk melakukan absensi dan doa bersama sebelum memulai study tour. Reza, Adam, dan Farhan termasuk dalam salah satu mahasiswa yang akan melakukan study tour tersebut. Pak Raka, selaku panitia yang akan memandu dan mengawasi study tour tersebut, membuka suara. "Selamat pagi anak-anak," ucap Pak Raka menyapa seluruh mahasiswa. "Selamat pagi Pak," ucap seluruh mahasiswa membalas ucapan selamat dari Pak Raka, tak terkecuali Reza, Adam, dan Farhan. Di pagi hari yang cerah ini, kita akan melakukan perjalanan menuju desa Sumber Asin, desa yang memiliki pantai yang indah, lingkungan serta pasirnya yang bersih dan airnya yang jernih, ditambah dengan penduduknya yang sangat ramah. Akan tetapi ingat, kalian di sana harus melaksanakan peraturan yang berlaku. Jangan pernah kalian sekali-kali melanggarnya, lanjut Pak Raka. Setelah sampai di desa tersebut, semua mahasiswa dikumpulkan di depan balai desa. Seluruh mahasiswa diperintahkan untuk berbaris sesuai kelompok masing-masing. Reza, Adam, dan Farhan berbaris di kelompok yang sama, dan ada pula Tony, Doni, dan Nizam, karena dalam satu kelompok terdiri dari 6 orang mahasiswa. Acara dimulai tidak lama kemudian, ditandai dengan sambutan dari Kepala Desa Sumber Asin, juga dari para panitia yang memandu study tour tersebut. Setelah acara sambutan berakhir, Pak Kepala Desa menambahkan beberapa peraturan yang tidak boleh dilakukan di Desa Sumber Asin ini. Baru setelah itu, seluruh mahasiswa dipersilahkan untuk menuju tempat tinggal sementara para mahasiswa selama berada di desa tersebut. Setelah istirahat sejenak, seluruh mahasiswa dikumpulkan untuk melakukan kegiatan study tour sebagaimana mestinya. Malam harinya, Pak Sugeng sebagai pemilik penginapan yang ditinggali oleh Reza dan kawan-kawan, dengan beberapa warga desa mengajak Reza dan kawan-kawannya untuk ikut melakukan ronda malam mengelilingi desa. Tony, Doni, dan Nizam tidak ikut karena mereka sedang sibuk mengerjakan tugas mereka masing-masing. Sebelum berangkat, Pak Sugeng berpesan kepada Reza, Adam, dan Farhan bahwa ingat, ketika berada di sekitar pantai, jaga pikiran kalian agar tetap fokus, jangan sampai kosong. Dan jika kalian melihat seorang gadis memakai kemben dan berambut hitam panjang, jangan pernah kalian mendekat kepadanya ataupun memandangnya. Dan jika kalian tidak sengaja melihatnya, segera buang pandangan kalian ke arah lain, dan jangan sesekali kalian melakukan kontak mata dengannya. Jelas Pak Sugeng secara detail, tetapi ia tidak memberitahukan mengapa hal tersebut harus dilakukan oleh Reza, Adam, dan Farhan. Apaan? Palingan juga mitos. Gitu aja dipercaya. Lagian mana ada begituan di zaman sekarang ini. Kolot sekali. Norak, ucap Reza dalam hati. Hanya dalam hati. Perjalanan dilakukan. Ketika mereka melewati bibir pantai, benar saja, banyak gangguan dari beberapa makhluk tak kasat mata mulai muncul. Sampai di mana rombongan tersebut melewati batu karang besar di ujung pantai. Samar-samar terdengar suara gadis yang sedang bersenandung. Merdu sekali, membuat Reza penasaran dari mana asal suara tersebut. Bentar, kalian dengar nggak? Ada suara gadis bersenandung, ucap Reza kepada para warga dan temannya. Mana ada, jangan mengada-ngada kamu, orang sepi gini. Lagian tidak ada seorang gadis kan di sini, balas Pak Sugeng.
Salah dengar kali kamu, nak. Lanjutnya. Tidak mungkin salah dengar. Orang pendengaranku masih bagus juga, bantah Reza yang tak terima atas ucapan dari Pak Sugeng. Udah Zah, nggak perlu diributin. Mending kita lanjut perjalanannya saja. Ucap Adam menenangkan Reza dan menetralisir keadaan agar tidak semakin runyam. Reza sangat penasaran dengan suara tadi. Akhirnya, ia memutuskan untuk membuktikannya sendiri. Han, kayaknya aku balik ke penginapan aja deh. Tiba-tiba aku ingat ada hal yang harus kulakukan di penginapan. Ucap Reza berbohong. Ya udah, antar balik itu temannya. Kalian sekalian pulang saja, istirahat. Ucap Pak Sugeng. Nggak perlu, Pak. Saya sendiri saja. Saya ingat jalan pulangnya kok, Pak. Ucap Reza meyakinkan Pak Sugeng dan warga. Oke, baiklah. Ucap Pak Sugeng pasrah. Memang Reza adalah anak yang susah sekali diberitahu. Benar saja. Bukannya kembali ke desa, melainkan ia menuju batu karang yang berada di ujung pesisir pantai, yang ia yakini dari sanalah sumber suara itu. Semakin Reza mendekat, suara itu semakin jelas. Ya, itu adalah suara seorang gadis. Dan semakin Reza mendekat, terlihatlah seorang gadis memakai kemben khas desa, dengan rambut yang terurai terterpa hembusan angin pantai. Rambutnya hitam, panjang dan lebat, membuat siapapun yang melihatnya seolah tak akan berpaling darinya. Cantiknya, ucapan kagum Reza. Setelah beberapa detik berlalu, barulah Reza teringat akan ucapan Pak Sugeng. Akan tetapi, sudah terlambat. Kesadaran Reza mulai menghilang, pandangannya semakin kabur, dan kesadaran Reza hilang sepenuhnya. Pagi harinya, Adam dan Farhan kembali ke penginapan. Wah, akhirnya sampai juga, ucap Adam. Akhirnya bisa istirahat, tambah Farhan. Mendengar ucapan Farhan dan Adam, Tony, Doni, dan Nizam keluar untuk menyambut temannya itu. Loh, kalian kok pulang berdua? Reza mana? Tanya Nizam. Loh, bukannya Reza balik duluan ya? Katanya ada satu hal yang harus ia lakukan. Jawab Farhan. Reza gak ke penginapan sama sekali, balas Tony. Apa jangan-jangan Reza tersesat lagi waktu cari jalan pulang? Ucap Adam khawatir akan satu temannya ini. Akhirnya Adam, Farhan, Tony, Doni, dan Nizam serta Pak Sugeng pergi menuju tempat kepala desa, memberitahukan perihal hilangnya Reza yang entah kemana. Setelah itu, warga dikumpulkan untuk melakukan pencarian Reza di sekitar pesisir pantai dan sekitar desa. Pencarian dimulai sejak pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore. Akan tetapi, Reza belum saja ditemukan. Semua warga dibubarkan sejenak untuk beristirahat. Sementara Pak Kepala Desa, Pak Sugeng, Pak Raka, serta Adam dan Farhan berkumpul di rumah Pak Kepala Desa karena ada sesuatu yang harus dibicarakan oleh Pak Kepala Desa dan Pak Sugeng sebagai salah satu ketua desa. Jadi begini, Pak. Ada kemungkinan Reza diculik atau dibawa oleh Sekar. Ucap Pak Kepala Desa. Hah? Diculik? Bukankah desa ini terkenal karena lingkungannya yang aman, Pak? Balas Pak Raka. Ya, benar. Dulu ada seorang gadis cantik yang bunuh diri di desa ini karena dikatakan pasangannya menikah dengan orang lain. Sejak saat itu ada beberapa korban menghilang setelah bertemu dengan gadis tersebut. Ada beberapa korban yang sedang berlibur dan naas, dia ditemukan dalam keadaan yang tidak bernyawa. Jelas Pak Sugeng. Suasana semakin tegang. Pak Raka,
Adam dan Farhan semakin khawatir setelah mendengar penjelasan dari Pak Sugeng. Mari kita adakan doa bersama dengan seluruh warga desa untuk meminta keselamatan dan petunjuk keberadaan Reza, ucap Pak Sugeng. Warga desa dikumpulkan untuk melakukan doa bersama. Setelah selesai, pencarian Reza dilanjutkan. Dan benar saja, selang beberapa menit setelah doa bersama, terdapat petunjuk tentang Reza, yaitu kemunculan sepatu yang dikenakan Reza saat itu. Pak, teriak Adam memanggil warga desa. Lihat, ini adalah sepatu yang digunakan Reza malam itu. Saya yakin, saya tidak salah lihat, ujar Adam penuh keyakinan. Iya, benar, ini sepatu Reza, tambah Farhan. Bapak-bapak, mari kita cari di sekitar batu karang itu. Mungkin saja Reza berada di situ, karena sepatu ini ada di dekat batu karang tersebut, ucap Pak Sugeng. Benar saja, setelah warga mendekat ke arah batu karang itu, ada tubuh Reza yang tergeletak di dekat batu karang. Warga mendekat dan segera memeriksa denyut nadi Reza. Alhamdulillah, masih ada denyut nadinya, Pak, ucap salah seorang warga. Alhamdulillah, ucap semuanya secara serempak. Baiklah, segera angkat tubuh Reza lalu kita bawa ke puskesmas terdekat, ucap Pak Sugeng. Setelah sampai di puskesmas, Reza segera diberikan penanganan oleh dokter dan para perawat yang ada di puskesmas. Selang beberapa menit berlalu, Reza akhirnya sadar dari pingsannya. Akhirnya, kegiatan study tour dibatalkan. Esok harinya, seluruh mahasiswa dan panitia melakukan perjalanan untuk kembali pulang ke kota.